Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita, Barakallah, hidup semakin berkah. Dan kali ini kita ada di masjid yang luar biasa indahnya, Masjid An-Ni'mah di Citra Grand Cibubur. Kita akan sama-sama membahas satu tema tentang jalin persahabatan menuju surga. Sebelum kita masuk ke tausiah dan tanya jawab, saya akan perkenalkan dulu majelis taklim yang sudah hadir di masjid hari ini. Semuanya tampak perempuan. Wah, ya, tawanya telat lagi sebelah situ. Yang sebelah kanan saya adalah majelis taklim Sakinah Citra Grand. Waalaikumsalam. Mana kerudungannya hampir sama saya ya Bu ya. Jangan-jangan kita jojon. Jodoh. Yang berikutnya adalah majelis taklim Konita Citra Grand. Waalaikumsalam. Nah ini sama ini bajunya sama saya nih. Jangan-jangan kita Jojon. oh, celananya juga sama. Jangan-jangan Jojon. Jojon semua ya. Dan sudah hadir bintang tamu kita ada Indra Bekti. Assalamualaikum. Juga Ustadz yang selalu memberikan pencerahan kepada kita, Ustadz Das'at Latif. Boleh dipakai mic-nya Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indra Bekti kayaknya kurusan ya? Iya. Kurusan dulu. Sekarang udah enggak gitu kelihatannya. Kayaknya langsung pengorbanan setahun diet. Berasa ya. Tapi memang turun berapa kilo? 10 kilo. Alhamdulillah. 10 kilo dari 83 sekarang udah 73. Itu. Terus abis itu udah gak turun-turun lagi. Susah banget turunnya lagi. Nambah-nambah lagi susah banget itu. Iya, tapi 73 juga udah keren kelihatan. Alhamdulillah udah cakep ya. Cakep. Alhamdulillah. Oke, Bekti katanya ada yang mau ditanyakan ke Ustadz Das'at. Silakan. Iya betul, jadi ini Ustadz dan kita nih ya kalau bersahabat dengan orang-orang soleh, tapi kita sendiri kayaknya masih banyak kekurangan gitu kan Pak Ustadz. Nah apakah nanti sahabat-sahabat kita tuh tersebut bisa mengantar kita ke surga gitu Pak Ustadz? Itu sudah surga dunia. Kita ada masalah, teman kita bisa bantu. Ya, maka orang yang punya teman yang baik itu surga dunia sudah dapat. Lalu Mas Indra Bekti tadi katakan, gimana kalau saya punya kawan, dia soleh, tapi saya ini belum. Nah itulah pentingnya berteman dengan orang soleh. Kenapa? Karena kita akan ketularan dengan kesolehannya. Contoh, saya jalan sama Bang Indra. Saya Ustadz, Bang Indra seleb. Begitu saya mau masuk duhur, pasti saya tanya, Bang, cari masjid dulu, sudah mau duhur. Ya kan? Tidak mungkin saya bisik sama Mas Indra. Di mana tempat dugem? Udah kan? Belum buka zuhur. Tempat zuhur. Nah, maka orang yang berteman dengan orang-orang yang soleh itu diharapkan menularkan kesolehannya. Nah sekarang, lalu apa kaitan untuk surga akhirat sebenarnya yang seabadinya kehidupan akhirat? Itu dijelaskan ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak. Wajah ibu-ibu tidak seperti ini. Ada muka tikus, koruptor. Ada muka kuda yang suka mendahului imam ketika berjamaah. Ada muka anjing yang disogok dan menyogok. Maaf, ini yang pas banyak. anjingnya ke saya. Masa mau ke saya? Kemana lagi? Nah, sudah macam-macam tuh wajahnya. Gelisah mereka. Allah sediakan ruang VVIP. Di dalamnya diistirahatkan. Sementara orang lain kepanasan, panik. Kata Nabi waktu itu panasnya sinar matahari seolah-olah tinggal sejengkal dari kepalamu. Maka pada saat itu Allah sediakan ruang tunggu. Untuk menunggu giliran kita diadili, Allah sediakan ruang tunggu. Dan di dalam ruang itu ada 7 golongan orang yang mendapatkan perlindungan. Satu di antaranya yang kaitan dengan pembahasan kita adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Percaya Bang Indra, kalau bersahabat saya dengan Bang Indra karena selebriti, pasti ada batasnya.
Saya bersahabat udah karena dia kaya, pasti ada batasnya. Saya bersahabat seseorang karena berjabatan, pasti ada batasnya. Karena semua itu ada batasnya. Kaya ada batasnya, jabatan ada batasnya, seleb ada batasnya. Ada waktu-waktunya ada gitu ya. waktu-waktu tertentu, ya kan? Nah, tapi orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, itu sampai ajal menjemput pun mereka tetap bersahabat. Dia tidak lihat dia kaya, dia tidak lihat dia cakep, dia tidak lihat dia pejabat. Kalau saya bersahabat karena dia cakep, pasti ada batasnya. Ini sekarang masih cakep. Alhamdulillah. 80 tahun, biar kasih make up bagaimanapun Ya. pasti hancur. Sekarang sudah hancur. Dikasih semen kayak gimana tetap longsor Bu saya. Ya kan? Tapi kalau misalnya ternyata orangnya itu udah soleh dan kitanya itu nggak baik-baik juga gitu, tetap aja gitu sama seperti nggak berubah juga. Nah. Itu apa tetap akan mengantarkan kita, ya udah. Kalau dia yang akan mengantarkan kita ke surga, ya udah kan ada teman kita. Terpikir gitu lagi. Nah. Ya udah nanti kan gara-gara dia yang saya masuk surga. Saya nggak ngapa-ngapain. Nah, yang penting gini, saya masuk misal surga. Bang Indra selama ini berteman dengan seorang hafiz Quran. Iya. Ya. Sudah 2 tahun tapi tidak ketularan hafiznya. Ya. Ya kan? Ada kan yang begitu? Gue ketawain. Nah, paling tidak nanti Bang Indra karena ada rezeki dari Allah, dia belikan gamis, dibelikan Quran, dibelikan makanan. Nanti si hafiz ketika mau masuk surga, dia cari temannya. Ya Allah, mana Bang Indra? Kata malaikat, masih banyak perkaranya di akhir di situ di tempat sebelah. Masih ada tanya, belum masuk neraka, baru tanya, tapi banyak tanya-tanya kan. Aduh. Proses pertanyaan itu kan juga sudah menyiksa. Belum masuk neraka, masih proses pertanyaan. Sama kalau polisi nyatakan kita tersangka, diperiksa, diundang jam 8, periksanya jam 3 sore. Ya. Kan menderita, ini sudah proses. Lalu dia berkata, ya Allah, rasanya saya tidak nyaman masuk surga. Kenapa? Saya bisa seperti ini karena ada Bang Indra yang belikan saya buku, yang bayarkan saya pembayaran pondok saya, yang berikan saya gamis, berikan saya sehingga saya tidak pusing lagi cari duit karena dia yang mensubsidi saya. Ya Allah, tidak nyaman saya masuk surga. Mana dia? Lalu Allah sampaikan, malaikat, saya ingin membahagiakan dia, si hafiz tadi. Allah ingin menyempurnakan kebahagiaannya karena kan tidak sempurna bahagianya kalau masih merasa tidak nyaman. Ambil si Indra, ambil sahabatnya itu, bawa dia masuk ke dalam surga bersama dengan sahabatnya. Ya Allah. Itulah pentingnya bersahabat dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena dia akan mengajakmu masuk surga kelak. Dia akan gelisah. Maka merugi orang yang punya teman soleh lalu dia tidak genggam baik-baik tangannya, bahkan akhirnya lepas. Bersahabat dengan orang-orang soleh. Masih ingat lagu-lagu itu ada Tombo Ati? Ada. Tombo Ati, ada 5 perkaranya. Satu diantaranya bersahabat dengan orang-orang soleh. Iya begitu Mas Bekti. Ya, Tapi ntar kalau masuk surga di situ lagi ngobrol-ngobrol sama teman kurang enak. Masuk surga kenapa? Karena hafiz. Indra masuk surga kenapa? Jalur gamis. Karena ngasih gamis doang. Oke, sekarang giliran ibu-ibu yang hadir di sini. Siapa yang mau saya? Kok saya nanya? Siapa yang mau nanya? Saya kembali. Boleh. Dari dari Sakinah dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rupi dari Majelis Taklim Sakinah Citagrin. Ya, Ibu Rubi. Mau tanya Ustadz, saya mempunyai teman, bila diajak menjalankan kebaikan susah banget dinasihatin. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tinggalkan takut malah berbuat kemaksiatan yang lebih dalam lagi. Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ibu, kita hanya wajib untuk mengajak kepada kebaikan. Bahasa agamanya pastabikul khairat. Mengajak dia berlomba-lomba kepada kebaikan. Tapi ingat, hidayah datang dari Allah. Itu dulu. Saya hanya wajib menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Soal jamaah dapat hidayah sangka apa yang saya sampaikan, itu Allah punya kuasa. Yang kedua, percaya tidak ada ajakan kebaikan yang tidak ada nilainya.
Orang mau amalkan atau tidak, saya tetap dapat pahala. Yo, sholat. Dia tidak sholat, saya tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala ajak kepada kebaikan. Kan ada, demi masa. Wal asar. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali yang nasihat menasehati dalam kebaikan. Nah inilah saya nasihati kebaikan. Nah, yang ketiga, bahwa karena itu hidayah datang dari Allah, maka ibu selesai nasihati doa. Ya Allah, berikan hidayah kepada sahabat saya ini. Ya Allah, bimbing dia ya Allah, karena Engkau yang maha membimbing. Ya. Meski dia tidak dapat hidayah, ibu dapat pahala. Setelah mendoakan, pahala mendoakan itu juga mulia di sisi Allah. Jadi tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah. Bayangkan senyum aja kepada orang lain itu ibadah. Apalagi kalau sudah mengajak kepada kebaikan. Tapi ingat, perlu kita punya kewaspadaan. Sudah dinasihatin, tidak mau juga. Tapi saya takut nanti saya yang rusak. Saya larang dia gosip, tapi tidak mau berhenti. Malah rasa-rasanya sudah 2 bulan ini saya malah hobi jadi gosip. Ah, ibu sudah mulai ketularan tuh. Ya kan? Kalau sudah ada indikasi seperti itu, maka kita jaga jarak. Bukan karena kita memutuskan tali persaudaraan, bukan karena kita sombong, tapi kita menghindari mudarat, keburukan yang jauh lebih besar. Iya. Makanya dijauhin aja begitu ya Pak Ya, Ustadz. dijauhin aja. Kalau ada kawan kita yang hobinya maksiat aja, Iya. hobinya gosip aja, sudahlah. Malah kita jadi tinggal. pengaruhnya lebih besar ke kita yang Nanti dia negatifnya. rusak, malah ke pribadi kita yang rusak. Begitu Ibu Ruby, tadi ada 3, jelas sudah jelas? Coba sebutkan satu. Dites lagi. Malah jadi ujian ya. Ya, berarti ada lagi yang boleh Ada tanya? dong. Silakan. Nah ini Pak Ustadz kan semakin tua kita kan ya. Ya. Circle kita ini, pertemanan kita kan semakin mengecil gitu. Karena kan kita tahu ya mana teman yang baik dan mana yang gak baik begitu. Nah ini boleh gak sih kita tuh milih-milih teman yang baik untuk kita ya Pak Ustadz ya. Dan bolehkah kita menjauh seperti tadi ya teman-teman yang jadi toksik buat kita gitu ya. Betul, Sekarang kan lagi tren tuh namanya kata-kata toksik gitu Ya. kan ya. Oke, betul. Jadi, bodoh Toksik kita. saya bunda. Topi. Oh. Mentang-mentang teralala trilili dulu. Iya, tralala. Trilili. Jadi orang yang pandai memelihara keselamatan dirinya dunia dan akhirat, maka dia harus waspada memilih teman. Hati-hati memilih teman. Gimana milih teman Ustadz yang baik atau tidak? 1, lihat sholatnya. Itu dulu ukuran pertama. Kalau ibu jalan dari pagi sampai duhur, sampai asar, sampai maghrib, kawan itu tidak pernah gelisah dia tidak sholat, itu sebaiknya hindari orang seperti itu. Ya, sholat aja dulu dilihat. Kalau dia tidak sholat, gimana mau baik sama ibu? Tuhannya aja dia tipu. Ya kan? Puncak kemaksiatan seorang Islam ketika dia lalaikan sholat. 2, lihat sifat kemunafikannya. Ibu tahu ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafikina dzalaza kata Allah, kata Nabi. Ada 3 tanda-tanda orang munafik. 1, setiap dia bicara bohong aja keluar dari mulutnya. Itu teman yang harus dijauhi. 2, dia suka berkhianat. Ingat, tidak ada orang dihianati oleh musuhnya. Siapa yang pengkhianat kita sesungguhnya? Teman. Teman. Maka jangan berteman orang pengkhianat. Kalau ibu berteman dengan pengkhianat, suami ibu pun bisa diambil. Nah, Bu Ruby. Bu, hati-hati Bu. Sampai kan ada janda dia bilang begini, Ustadz saya sekarang prinsip saya, kalau saya diceritain tetangga saya tidak ambil hati. Lebih baik saya ambil suaminya. Waduh. Hati-hati Bu Ruby. Daripada saya ambil hati, mending saya ambil suaminya. Gak usah ambil hati, ambil lakinya aja. Ya kan? Ya ibu ya. Jadi orang munafik, 1 dia suka bohong. 2 dia suka khianat. Yang ketiga, apabila dia bicara, apabila dia ngomong, isinya semua dusta. Ya, janji, saya ulang, janji dia ingkar. Iya. Saya datang nanti,
Pasti saya datang. Ternyata tidak datang. 1 kali, 2 kali, sampai berkali-kali. Itu sudah punya bibit kemunafikan. Maka ibu hindari teman seperti itu. Penyakit paling banyak perempuan. Kan 2 itu sebabnya perempuan gampang masuk surga. Kata Nabi, kalau dia mampu menaati suaminya. Itu 1. 2, dia mampu menjaga lisannya. Maka perempuan itu paling gampang masuk surga. Setan tahu rahasia ini. Maka diajaknya kita 1, durhaka kepada suami. Lawan suamimu, periksa HP-nya, Datang suaminya cari nafkah, bukannya dia tatap wajahnya, HP-nya aja ditatap suaminya. Kelakuannya ini semua ini. Enggak ya ibu, enggak ya bu ya. Bu. Maka penyakit wanita sekarang yang paling besar, dia tidak taat sama suami. Iya. Tuh, jadi kalau ibu sudah taat dengan suami, gampang sekali ibu masuk surga. Kenapa perempuan lebih gampang masuk surga? Dari segi frekuensi pahala. Kalau pahala suami 5, maka pahala perempuan 10. 2 kali lipat. Ya? Jadi lebih gampang ibu punya pahala daripada suami. Maka setan tahu. Maka setan dimasukin akalnya ibu. Dimasukin otaknya, dimasukin jiwanya. Lawan suamimu. Ya kan ibu-ibu? Kalau datang temannya, suaminya minta izin. Bu, saya boleh pergi dulu ke warkop? Boleh. Tapi matanya ini. Tapi matanya begitu. Tapi matanya melotot. Tuh, 2 rahasia perempuan yang setan tahu. Jaga lisan. Inilah kalau ibu bersahabat, cari teman. Jangan pilih teman yang suka gosip. Tapi kita penyakitnya memang hobi gosip. Iya sih. Itu Iya Bu kan? Ruby. Bu Ruby mulu Ya, kayaknya. Tahu nih, berubi mulu yang salah. Dia enggak ngomong tuh mulutnya, tapi bibirnya dong. Ketahuan. Atau gini ya Pak Ustaz. Nunjuk. Jadi kalau pilih sahabat, teman yang bau menyelamatkan ke akhirat kita, ke surga, bareng-bareng masuk surga, jangan pilih teman yang suka gibah. Oke. Baik, sekarang masih ada kesempatan untuk ibu-ibu yang hadir di sini dari Konita, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyatin dari Majelis Taklim Konita. Pertanyaan saya punya teman kalau diajak ke pengajian gitu suka merasa minder Pak Ustadz. Jadi merasa malu terhadap dosa-dosa masa lalunya. Nah, bagaimana supaya dia tidak minder dan jadi lebih baik gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Minder kepada kebaikan itu sudah sifat yang tidak bagus. Ya. Kalau minder kepada maksiat itu baik. Tapi kalau minder kepada kebaikan itu sudah bisikan setan. Malu, masa depan saya, badan saya penuh tato. Ya kan? Hidung saya ada lubang Tindikan, sini. piercing. Malu saya. Itu bisikan setan. Berapa dosa kita? Besar dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Coba lihat-lihat kisah-kisah para zaman Nabi. Ada anak muda datang. Ya Rasulullah, saya berzina. Kata Nabi, kau tobat. Tapi ku berdosa lagi. Kau tobat lagi. Saya berdosa lagi. Ya kau tobat lagi. Akhirnya anak muda yang berkata, kalau gitu banyak dosaku ya Rasul. Nabi tersenyum. Dosamu besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Maka para pendakwah menghadapi teman-teman seperti ibu ini. Jangan ceritakan neraka. Tapi ceritakan ampunan Allah. Datang lagi kan sahabat. Ya Rasulullah, saya kena musibah. Nah apa kok? Ini ya Rasul. Saya berhubungan badan siang hari di bulan Ramadan. Besar balasannya ini. Apa? Kau puasa 60 hari berturut-turut. Kata sahabat Nabi ini, berapa ya Rasul? 60 hari. Allah Karim, 1 bulan aja saya kecoblosan. Apalagi 2 bulan. Iya. Mana bisa setan? Kata Nabi, ya sudah kalau begitu kau beri makan fakir miskin. Saya Rasul orang miskin. Ini sudah miskin melanggar lagi. Ya sudah kata Nabi, sudah. Nabi masuk ke dalam rumah beliau, ambil kurma roti. Sudah kau bawa ke kampungmu, cari orang miskin di kampungmu, kasih makan. Lalu apa kata orang ini? Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampung saya. Kata Nabi, ya sudah kau yang makan. Jadi sampaikan kisah-kisah, janji-janji tentang ampunan Allah. Iya. Insya Allah.